Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Falevi dari kelas Metode Penelitian Pendidikan D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Model Pembelajaran Menulis Makalah Berbasis Strategi Inquiry untuk Membentukkan Karakter Kritis Kreatif Siswa SMA. Secara garis besar, topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Lalu pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Perubahan di zaman teknologi yang kian pesat membuat manusia mengubah cara hidup agar bisa bertahan hidup di zaman teknologi. Di zaman ini, urgensi fundamental perubahan cara hidup dilakukan dengan menerapkan cara berpikir kritis dan kreatif. Penerapan cara berpikir tersebut penting dilakukan untuk mencegah efek buruk dan menumbuhkan inovasi terhadap sesuatu di segala bidang yang dapat menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu usaha yang dapat mengajarkan cara berpikir kritis kreatif. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengembangan model pembelajaran menulis makalah berbasis strategi inquiry untuk membentukkan karakter kritis kreatif siswa SMA pada aspek kelayakan isi. Selanjutnya yang kedua, bagaimanakah pengembangan model pembelajaran menulis makalah berbasis strategi inquiry untuk membentukkan karakter kritis kreatif siswa SMA pada aspek sistematika penyajian. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan model pembelajaran menulis makalah berbasis strategi inquiry untuk pembentukan karakter kritis kreatif siswa SMA pada aspek kelayakan isi. Selanjutnya, mengembangkan model pembelajaran menulis makalah berbasis strategi inquiry untuk pembentukan karakter kritis kreatif siswa SMA pada aspek sistematika penyajian. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik. Manfaat penelitian pengembangan ini bagi peserta didik adalah mengetahui cara berpikir kritis kreatif yang diajarkan pada materi menulis makalah. Selanjutnya, bagi guru. Manfaat penelitian pengembangan ini bagi guru adalah seorang pendidik atau guru mendapatkan inovasi baru terhadap materi penulis makalah pada siswa SMA, yaitu sebagai penanaman karakter kritis kreatif dalam berpikir siswa SMA. Selanjutnya, bagi peneliti. Manfaat penelitian pengembangan ini bagi peneliti adalah peneliti mengetahui bahwa paradigma dalam materi menulis makalah pada siswa SMA kelas 11 dapat dijadikan contoh cara berpikir kritis kreatif. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian pengembangan model pembelajaran menulis makalah berbasis strategi inquiry untuk pembentukan karakter kritis kreatif siswa SMA ini diujikan pada siswa SMA N1 Tanggul kelas 11 MIPA 5 sebanyak 17 siswa. Adapun produk dari model pembelajaran ini adalah bahan ajar berbentuk handout. Isi konten dari bahan ajar handout tersebut antara lain pendahuluan yang berisi tentang tantangan abad 21, selanjutnya pembelajaran menulis makalah, materi tentang berpikir kritis kreatif, dan materi tentang keterkaitan menulis makalah terhadap cara berpikir kritis dan kreatif. Lalu langkah-langkah pembelajarannya menggunakan strategi inquiry, yaitu orientasi masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, menyimpulkan data, dan menguji hipotesis dan menyimpulkan. Bagian selanjutnya terdapat definisi operasional. Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan model pembelajaran adalah prosedur yang dilaksanakan untuk membuat sebuah modifikasi pembelajaran berdasarkan aspek kelayakan isi dan aspek kelayakan penyajian, serta menggunakan teori pengembangan yang sudah ada sehingga dapat memberikan keefektifan pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran menulis makalah berbasis strategi inquiry untuk pembentukan karakter kritis kreatif siswa SMA adalah modifikasi kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan karakter kritis kreatif untuk memudahkan implementasinya dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran ini dibuat produk bahan ajar yang berupa handout. Langkah-langkah pembelajarannya pada handout pun disesuaikan dengan strategi inquiry pada materi menulis makalah. Selanjutnya, ada bab 2 kajian pustaka. Pada bagian pertama, penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Al-Muharramah pada tahun 2019 dengan judul pengembangan
Modul Fisika STEM terintegrasi kearifan lokal beduk untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP. Penelitian kedua yang berhubungan dengan penelitian ini yakni dilaksanakan oleh Herayanti dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran berbasis masalah menggunakan media model untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa pada materi gelombang. Selanjutnya terdapat teori tentang berpikir kritis. Menurut Jihotang, berpikir kritis merupakan melakukan pertimbangan secara terus-menerus. Pertimbangan aktif tersebut didasarkan pada kajian yang mendalam dengan menerapkan metode-metode berpikir dan melakukan refleksi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Selanjutnya terdapat teori tentang berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan berpikir menggunakan penalaran logis dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara mendalam dan komprehensif yang dalam prosesnya memerlukan elemen-elemen tertentu untuk mendapatkan atau menciptakan sesuatu produk yang baru. Bagian selanjutnya terdapat strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya terdapat teori tentang pembelajaran menulis makalah. Pembelajaran menulis makalah ini dilakukan pada siswa SMA kelas 11. Makalah merupakan karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut disertai dengan analisis yang logis dan objektif. Selanjutnya pada bab 3, metode penelitian. Pada bagian pertama ini terdapat rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pengembangan. Jenis pengembangan merupakan cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Selanjutnya, model penelitian dan pengembangan. Model 4D merupakan model penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini. Model 4D yang terdiri dari define atau pendefinisian, design atau perancangan, development atau pengembangan, dan dissemination atau penyebarluasan. Selanjutnya, prosedur penelitian. Pada tahap define atau pendefinisian, ini adalah tahap analisa kebutuhan awal. Selanjutnya pada tahap desain atau perancangan, ini adalah tahap rancangan awal dari produk. Selanjutnya pada tahap develop atau pengembangan, ini adalah tahapan untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Selanjutnya pada tahap disseminate atau penyebarluasan, ini adalah untuk mempromosikan produk hasil pengembangan. Selanjutnya, data dan sumber data. Pada penelitian ini, data dibagi menjadi dua. Pertama, data hasil validasi ahli materi, praktisi, dan pengguna pada aspek kelaikan isi dan kelaikan penyajian terhadap bahan ajar handout untuk penanaman karakter kritis kreatif dalam berpikir siswa SMA. Kedua, hasil uji coba bahan ajar handout kepada siswa SMA kelas 11 untuk penanaman karakter kritis kreatif dalam berpikir siswa SMA. Selanjutnya, sumber data pertama dari kelompok ahli materi yaitu Bapak Makrus Abadi SPD MPD selaku dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Brawijaya. Adapun alasan dari pemilihan ahli materi tersebut didasarkan pada pengalaman beliau yang mengajarkan mata kuliah tentang pendidikan. Selanjutnya dari praktisi selaku guru bahasa Indonesia SMA N1 Tanggul yaitu Bapak Imam Subaweh SPD MPD. Adapun alasan dari pemilihan praktisi tersebut didasarkan pada pengalaman beliau yang sudah lama mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, sumber data yang kedua adalah siswa kelas 11 MIPA 5 SMA N1 Tanggul yang berjumlah 17 orang. Bagian selanjutnya terdapat instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terbagi menjadi yang pertama, kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Pada penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner kelaikan produk pada aspek kelaikan isi dan penyajian oleh ahli materi, praktisi, dan pengguna. Selanjutnya, hasil nilai tes siswa. Nilai tes merupakan hasil yang diperoleh oleh siswa setelah menjawab soal atau pertanyaan tertentu. Nilai tes ini dapat dijadikan acuan atau tolok ukur atas pemahaman sesuatu materi oleh siswa. Nilai tes ini didapatkan pada 17 siswa SMA N1 Tanggul kelas 11 MIPA 5
Adapun isi dari tes tersebut adalah pemahaman dasar terkait makalah dan berpikir kritis. Selanjutnya, terdapat teknik pengumpulan data. Yang pertama, melalui penyebaran kuesioner. Tujuan dari penyebaran kuesioner ini adalah untuk mengetahui tanggapan dari ahli materi, praktisi, dan pengguna. Dari segi kelayakan isi untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan kelayakan penyajian untuk menjawab rumusan masalah nomor 2. Analisis datanya dengan pemberian skor 1-5 pada setiap butir soal kuesioner yang dilakukan oleh ahli materi, praktisi, dan pengguna. Selanjutnya, melalui proses tes. Tujuan dilakukannya tes adalah mengetahui tingkat pemahaman siswa atas materi yang telah diberikan dan dipelajarinya. Bentuk tes ini adalah sekumpulan pertanyaan pilihan ganda yang memuat materi dasar tentang makalah dan berpikir kritis. Soal tes terdiri dari 20 butir soal yang masing-masing. Setiap 10 soal pertama berkaitan dengan materi makalah dan 10 soal berikutnya berkaitan dengan materi berpikir kritis kreatif. Kegiatan tes ini ditujukan kepada 17 siswa kelas 11 MIPA 5 SMA 1 Tanggul. Bagian selanjutnya terdapat analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian produk ini menggunakan skala Likert 1-5 untuk penilaian produk oleh materi, praktisi, dan pengguna. Untuk hasil tes siswa menggunakan skala 1-10. Setelah skor setiap instrumen didapatkan, semua skor tersebut dihitung rata-ratanya menggunakan rumus. Selanjutnya, bagian yang terakhir terdapat pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data ini menggunakan triangulasi data. Terdapat 3 pembagian triangulasi data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Triangulasi sumber. Pemerolehan data masalah tentang karakter kritis dan kreatif dalam berpikir didapatkan dari hasil literasi terkait permasalahan globalisasi dan data kelayakan produk and out untuk penanaman karakter kritis kreatif siswa SMA dalam berpikir didapatkan dari ahli materi, praktisi, dan pengguna. Selanjutnya, triangulasi penyidik. Triangulasi penyidik dalam penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan dalam 2 tahapan. Pertama, penyelenggaraan evaluator untuk memvalidasi kelayakan bahan ajaran out untuk penanaman karakter kritis dan kreatif dalam berpikir yang dilakukan oleh ahli materi, praktisi, dan pengguna. Kedua, penyelenggaraan diskusi dengan berbagai peneliti berjenis pengembangan pembelajaran. Selanjutnya, triangulasi teori. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja yang berhubungan kajian teori, yakni berpikir kritis, berpikir kreatif, strategi pembelajaran inquiry, dan pembelajaran menulis makalah.